Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fenty Renita Pradevi. Saya merupakan salah satu mahasiswi calon apoteker di Universitas Muhammadiyah Malang. Jadi, di video kali ini, saya ingin membahas mengenai bagaimana sih pendapat saya bila saya berada di posisi sebagai seorang pemimpin atau apoteker yang sedang menghadapi kesulitan berkurangnya omset apotik atau usaha kefarmasian di era pandemi ini. Termasuk kesulitan dalam hal pembiayaan tetap seperti gaji karyawan, biaya listrik, PDAM, dan juga lain-lain. Nah, sebelum masuk ke dalam pembahasan mengenai pendapat saya sebagai seorang pemimpin terkait masalah di atas, kita perlu tahu dulu apa sih itu pemimpin. Jadi, pemimpin adalah seorang yang memiliki kecakapan khusus sehingga mempunyai kekuasaan, kewibawaan dalam mengarahkan, dan membimbing bawahannya untuk mendapat pengakuan serta dukungan dari bawahan ke arah pencapaian tujuan tertentu. Jadi, pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kelebihan dalam hal kemampuan untuk mempengaruhi dan menggerakkan bawahannya. Ada 10 sikap yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama, memiliki sifat jujur. Kejujuran adalah sifat yang harus dimiliki dan tidak boleh dilupakan oleh seorang pemimpin. Dengan memiliki sifat ini, karyawan akan lebih percaya dan dapat bekerja dengan tenang dan aman. Setiap perkataan yang keluar dari mulut kita sudah pasti benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Sifat ini juga yang menjadi kunci penting atau kunci utama dalam mengembangkan sebuah bisnis. Yang kedua, komunikasi dengan baik. Sebagai seorang pemimpin, berarti kita juga harus bisa berkomunikasi dengan baik ke seluruh karyawan. Dengan memiliki kemampuan komunikasi yang baik, karyawan maupun pihak lain akan lebih mudah mengerti apa yang kita sampaikan dan kita lakukan. Yang ketiga, bersikap adil. Dengan bersikap adil, berarti kita tidak boleh membeda-bedakan karyawan satu dengan yang lainnya. Hal ini tentu dapat menimbulkan kecemburuan sosial antar karyawan yang bisa menyebabkan kehancuran dalam sebuah tim. Pemimpin yang adil akan lebih tahu pekerjaan apa yang pantas diberikan kepada karyawannya dan berapa gaji yang pantas diberikan kepada karyawan tersebut atas kerja kerasnya. Yang keempat, bertanggung jawab. Seorang pemimpin yang baik juga harus memiliki tanggung jawab. Bahkan ketika ada seorang karyawan yang tidak bekerja dengan maksimal, karyawan lain dan pemimpin turut serta ambil bagian untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya. Yang kelima, membangun tim dengan baik. Memiliki tim yang baik dan solid bukan hanya membuat karyawan nyaman, tetapi juga dapat membantu kita mengembangkan bisnis. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus bisa membangun tim dengan baik dan solid. Untuk membangun tim yang solid, kita harus membangun kekompakan dalam sebuah tim. Yang keenam, percaya diri. Kepercayaan terlalu tinggi memang tidak bagus, tetapi tidak memiliki kepercayaan diri juga tidak diperbolehkan. Sudah menjadi hal yang wajar bahwa seseorang pemimpin harus memiliki sikap percaya diri. Sikap percaya diri dapat membantu para karyawan untuk tetap melihat positif ke depan. Dengan sikap percaya diri yang dimiliki oleh seorang pemimpin akan membuat karyawan tetap yakin bahwa masalah seperti apapun pasti akan ada jalan keluarnya. Yang ketujuh, memahami kondisi. Menjadi seorang leader berarti kita harus mengetahui dan memahami kondisi yang terjadi dengan baik. Mulai dari konsep, kelebihan dan kekurangan bisnis, hingga kondisi masing-masing karyawan yang kita miliki. Dengan memahami kondisi, kita dapat lebih mudah membantu menyelesaikan masalah yang sedang terjadi dan mengetahui apa saja resiko yang bisa diterima perusahaan dengan solusi yang akan kita berikan.
Oleh karena itu, cobalah pahami kondisinya dengan baik sebelum memberikan solusi dari permasalahan tersebut. Selamat malam orang-orang yang tidak memilih saya. Yang kedelapan, memiliki selera humor. Selipkan sedikit candaan ketika sedang berbicara dengan karyawan untuk menciptakan suasana lebih ringan. Seorang pemimpin yang baik harusnya memiliki selera humor yang bagus. Kita tahu bahwa pekerjaan menuntut kita untuk selalu fokus dan serius dalam mengerjakan setiap tugas. Akan tetapi, bukan berarti kita harus menghilangkan selera humor. Pemimpin yang baik tahu kapan harus serius dan kapan untuk mendinginkan kondisi dengan lelucon yang bagus. Yang kesembilan, bersikap kreatif. Tidak semua usaha akan berjalan lancar-lancar saja. Peran seorang pemimpin akan kembali diuji. Untuk memecahkan kebuntuan tersebut dibutuhkan ide kreatif. Seorang pemimpin wajib memiliki kemampuan untuk berpikir dan mengambil keputusan yang tepat dan cepat. Yang ke-10, manajemen waktu yang baik. Menjadi leader atau pemimpin berarti kita siap menerima tugas yang lebih besar, bukan hanya melakukan pengecekan atas pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan. Oleh karena itu, kita harus mengelola waktu sebaik-baiknya untuk diri sendiri maupun bisnisnya. Jadi, kurang lebih seperti itu ya pemahaman tentang pemimpin. Nah, sekarang kita masuk ke topik utama. Di tengah-tengah pandemi seperti ini, pasti ada hal yang sangat memberatkan, terutama pada perekonomian para pelaku usaha. Banyak sekali berita yang menyebutkan bahwa para pelaku usaha mengalami penurunan penjualan, sehingga dengan berat hati, para pelaku usaha mulai mengurangi jumlah karyawan yang ada, menurunkan gaji karyawan, bahkan sampai ada yang menutup usaha mereka sendiri. Lalu, apakah itu juga berpengaruh terhadap pelaku usaha kefarmasian? Salah satunya adalah apotik. Menurut saya, setelah bertanya-tanya kepada teman-teman yang bekerja di apotik, memang apotik terkena imbas penurunan omset, namun tidak sebesar para pelaku usaha lainnya. Bahkan, Presiden Jokowi telah menghimbau kepada seluruh elemen pemerintah untuk memangkas rencana belanja yang bukan prioritas di APBN dan APDB untuk direlokasi ke 3 prioritas pemerintah saat ini, yakni kesehatan masyarakat, bantuan sosial, dan insentif ekonomi bagi pelaku usaha, dan UKM agar tetap bisa berproduksi dan terhindar dari PHK. Nah, jadi dapat diambil kesimpulan bahwa apotik masih sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam hal pelayanan kesehatan, entah itu hanya sekedar membeli obat, suplemen, vitamin, masker, hand sanitizer, dan juga sebagainya. Ada 4 tips yang dapat diterapkan oleh pelaku usaha dalam menghadapi dampak COVID-19 ini. Saya ambil dari salah satu sumber dan berikut penjelasannya. 1. Memanfaatkan media sosial sebagai channel utama pemasaran. Di tengah kondisi seperti ini, masyarakat dihimbau untuk mengurangi tatap muka dan keluar rumah. Media sosial dapat menjadi salah satu cara dalam mempromosikan produk atau usaha yang dimiliki. Apalagi sekarang ada ojek online, jadi antara apotik, masyarakat, dan ojek online merupakan simbiosis mutualisme. Yang kedua, pastikan cash flow terjaga dengan sehat. Para pemilik usaha harus mampu mengelola uang tunai secara optimal dan baik. Yang ketiga, rencanakan ulang pendapatan dan pangkas anggaran biaya. Melihat kembali rencana anggaran biaya menjadi hal yang krusial di masa ini.
Pemilik usaha yang dapat memilah pos anggaran mana yang menjadi prioritas dan melakukan penyesuaian budget. Dengan kondisi seperti ini, mengupayakan usaha tetap berjalan dengan risiko yang dapat diantisipasi. Pemilik usaha membuat pos anggaran, pemasukan dan pengeluaran sebagai acuan saat mendata realisasi penjualan dan pengeluaran operasional sehingga margin keuntungan dapat terkontrol. Keempat, perhatikan kondisi stok barang. Cek status persediaan barang secara berkala dan real time. Pemilik usaha tidak hanya menghitung persediaan barang, tetapi juga mengetahui harga jual beli rata-rata dan menginformasikan ketersediaan stok saat itu juga. Dan selalu memonitor persediaan barang, stok yang kosong, produk mana yang akan segera habis masa berlakunya. Strategi pengelolaan keuangan bagi pemilik usaha bertujuan untuk mendorong pemilik usaha untuk bertahan di tengah tantangan perekonomian di masa pandemi ini. Nah, dengan adanya tips-tips di atas, mudah-mudahan dapat mengurangi kesulitan yang dihadapi oleh para pelaku usaha, terutama para pelaku usaha di apotik. Nah, sekian pendapat saya mengenai seorang pemimpin atau apoteker yang sedang mengalami kesulitan dalam usahanya, terutama di era pandemi ini. Oh ya, ada sedikit pesan dari saya untuk masyarakat Indonesia. Tetap ikuti aturan pemerintah, jangan keluar rumah bila tidak ada kepentingan. Kalaupun ada kepentingan yang mengharuskan untuk keluar rumah, tetap lakukan jaga jarak dan jangan lupa pakai masker. Setelah pergi dari luar, jangan lupa untuk mencuci tangan dan ganti pakaian. Karena bila kita mengikuti aturan yang ada, maka akan sangat membantu pemerintah dan juga tenaga kesehatan dalam mengurangi penambahan pasien yang terkena COVID-19. Harapan saya, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi semuanya. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian di video ini. Tetap semangat, dan terima kasih sudah menonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.